Bab 93. Firman tidak bereaksi karena ia juga masih bingung. Meski tak ada bukti, tapi jelas penyakitnya muncul setelah pertengkarannya dengan Udin. Jadi, Firman yakin Udinlah penyebabnya. Lagi pula, Udin sudah beberapa kali mempermalukan dirinya. Firman bahkan telah menganggap Udin musuh bebuyutannya yang seharusnya dibunuh. Tapi kenapa dia tiba-tiba datang ingin mengobatinya? Jangan-jangan kedatangannya malah berniat ingin menambah lagi penderitaannya. Setelah mencerna penjelasan Ilyas, barulah ia menyadari bahwa Udin datang atas saran Tiandi. Firman akhirnya mengubur kecurigaannya. Firman pun berkata, "Din, aku memang bersalah padamu, maafkan aku, tolong sembuhkan aku. Namaku memang Udin, tapi aku datang ke sini sebagai tabib yang ingin menolong pasiennya. Jadi, kau pasti tahu harus memanggilku apa kan?" Kata Udin sambil tersenyum. Firman geram, Udin jauh lebih muda darinya. Tapi ia berani bersikap kasar, berani mempermalukan dirinya lagi. Hanya karena Firman memang perlu disembuhkan, akhirnya ia menurut. Firman segera berdiri, lalu menundukkan kepalanya. "Pak Udin, jangan dimasukkan ke hati, tolong aku." Yang lain terkejut, terutama Barena. Firman adalah seorang pengusaha kaya raya yang sebelumnya dengan arogan mencoba merampas kekayaannya. Namun ia sekarang menundukkan kepalanya kepada Udin sambil memanggilnya Bapak. Hanya, karena takut kepada Firman, Barena tidak berani berkomentar apapun. Udin telah menundukkan Bowo di hadapannya, sekarang ia menundukkan Firman. Udin jelas bukan orang sembarangan. Atang dan Ilyas yang tidak mengenal Udin juga tercengang. Atang berkata sambil membungkuk hormat. "Setelah Ilyas menjelaskan kamu datang karena Tiandi yang merekomendasikanmu. Aku tahu ada tabib hebat. Jadi aku juga yakin kamu bisa bantuan Firman." Ketika Barena melihat ayahnya memberi hormat kepada Udin, ia langsung marah. "Ayah, si Udin ini bukan tabib. Aku sering keluar dan mengenal banyak orang di Bandung, jadi aku lebih tahu daripada ayah yang hanya di rumah saja setiap hari. Orang ini hanyalah dukun palsu. Ilyas pasti sudah merencanakan niat jahat dengan mengajak si Udin untuk mencelakai keluarga kita dan Firman." Atang langsung menamparkan pipi Barena 2 kali. Begitu pula dengan Firman, langsung menghampiri dan menamparkan Barena 2 kali juga. Barena terkejut ditampar 4 kali oleh 2 orang karena ucapannya. Padahal niatnya hanya untuk memberitahu mereka bahwa Udin memang dukun palsu. Tapi mengapa semua orang seakan langsung percaya dan tunduk kepada Udin, daripada percaya kepada dirinya? Barena benar-benar membingungkan. Bagi Barena, wajar Firman marah, karena gara-gara dibohongi Barena, penyakit Firman semakin parah. Tetapi tentang Atang yang marah, itulah hal yang tak dipahami Barena. Maka Barena menatap Atang sambil mengusap kedua pipinya yang bengkak. Lalu protes. "Ayah, kenapa ayah menamparku? Apa salahku? Kau memang harus dihajar," ujar Atang sambil melotot. "Udin datang karena saran Tiandi, jelas Udin bukan orang biasa." Wajar bagi Atang untuk menghormati Udin, karena jika Firman bisa ditolong, hartanya pun akan terselamatkan. Maka Atang pun kembali berbicara kepada Udin. "Pak Udin, jangan tersinggung dengan kata-kata anakku. Aku mengakui telah salah dalam mendidik anak." Firman langsung menonjok perut Barena. "Pergi sana bajingan. Jangan banyak bicara di sini. Jangan ganggu Pak Udin yang akan mengobatiku. Jika berani berbicara lagi, aku patahkan lagi 5 jarimu yang lain." Barena mundur menjauh, tak berani mendekat atau berbicara lagi. Firman berlutut di depan Udin. "Pak, cepat sembuhkan aku, jangan dengarkan orang tak bermoral itu." Barena semakin bingung ketika melihat Firman berlutut. Yang ia tahu Udin hanyalah dukun penipu seperti yang dikatakan Unah. Ia menjelaskan dengan sejujurnya agar ayah dan Firman tidak tertipu, tetapi justru ia yang diperlakukan dengan kasar. Udin akhirnya berkata, "Jika bukan Ilyas yang datang kepadaku. Sama seperti Dokter Tiandi, aku juga tidak sudi datang ke sini untuk mengobati Firman. Jadi kalian semua harus tahu bahwa jika Firman sembuh, itu karena jasa Ilyas. Bukan jasaku. Mengerti?" Atang mengangguk lalu menoleh kepada Ilyas. "Ilyas, kamu memang anakku yang baik dan berbakti kepada orang tua. Tentu saja ayah tidak akan melupakan jasamu." Ilyas senang mendengarnya, perkataan Udin telah memperkuat posisinya di keluarga yang kelak akan menjadi calon pemimpin Triman Pharmaceutical. Tapi Ilyas tidak tahu isi hati Atang. Atang sama sekali tidak berniat memberikan Triman kepada Ilyas meskipun Firman sembuh. Di mata Atang, meskipun Ilyas adalah putranya. Namun, Barena tetaplah kakak yang lebih tua dan berhak memimpin Triman.
Awalnya Atang berharap Barena lah yang dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Namun ia tidak menyangka justru Ilyas yang berhasil membujuk Tiandi dan mampu membawa Udin ke rumah. Namun di hadapan Udin, ia tetap harus mengatakan sesuatu yang baik. Agar Firman dapat disembuhkan dulu. Setelah itu keputusan apapun tentang Triman tetap ada di tangannya. Udin tidak berhak mencampuri. Jadi Atang berkata kepada Udin. Pak Udin, jangan khawatirkan tentang Ilyas, aku mengerti. Sekarang sembuhkan dulu Firman. Namun Udin jelas mengerti maksud Atang yang sebenarnya. Hanya Udin tidak berani mengungkapkan kecurigaannya. Setelah mengobati Firman, semua orang pasti akan menunjukkan sifat aslinya. Duduklah. Berikan tanganmu, aku ingin memeriksanya, kata Udin kepada Firman sambil duduk di kursi. Firman duduk dan mengulurkan tangannya kepada Udin. Udin berpura-pura memeriksa denyut nadi Firman. Kamu mengalami stasis darah. Aliran darahmu tidak lancar karena kamu telah salah meminum obat yang merusak jantung dan ginjalmu, yang menyebabkan darahmu kotor karena tidak tersaring dengan benar. Jadi penyakitmu tidak akan sembuh hanya dengan mengkonsumsi obat antiinflamasi. Firman mengangguk, karena perkataan Udin terasa masuk akal. Lalu bagaimana agar aku bisa sembuh? Aku ingin kamu minum semangkuk obat yang terbuat dari 18 jenis bahan herbal tradisional. Berikan pulpen dan kertas padaku, aku akan menulisnya. Kata Udin sambil tersenyum. Baik, kata Firman lalu meminta kertas dan pulpen kepada asistennya dan langsung diberikan kepada Udin. Udin menuliskan 18 bahan obat yang rasanya paling pahit dan paling bau dengan jumlah banyak. Resep tersebut sengaja dibuat asal, tetapi tidak berbahaya. Lidah Firman pasti akan terasa pahit dan mati rasa selama 3 bulan, ia tidak akan bisa makan atau minum dengan nyaman. Itu sudah cukup untuk mengajarinya. Sedangkan untuk menyembuhkan penyakitnya, Udin akan menggunakan obat ajaibnya sendiri. Setelah menulis, catatan itu diberikan kepada Atang. Kamu punya bisnis farmasi, apakah kamu punya bahan-bahan ini? Atang segera membaca resep dari Udin, lalu tersenyum. Ini hanya bahan-bahan yang biasa, aku memikiki semuanya, kata Atang lalu memerintahkan para pekerjanya untuk menyiapkan bahan obat yang diminta Udin. Para pekerja yang diperintahkan Atang bertanya kepada Udin. Pak, selanjutnya, bagaimana aku harus mengolah bahan-bahannya? Bawa dulu semua padaku, aku akan memeriksanya kalau ada bahan yang salah atau takaran yang tidak sesuai, kata Udin. Para pekerja itu mengangguk dan pergi. Lalu Udin berbicara lagi. Oh iya, aku lupa ada satu bahan utama. Bahan utama? Apa itu? Jangan khawatir, meskipun sulit, Atang pasti bisa menyiapkannya, kata Firman. Darahmu kotor karena terinfeksi bakteri, jadi harus dibersihkan dulu dengan urin manusia, kata Udin. Firman terkejut. Jadi aku harus minum air kencing manusia. Udin mengangguk. Tanpa membersihkan darahmu dulu, percuma saja menyembuhkan lukanya. Karena bakteri yang sudah menyebar ke dalam darahmu tidak hilang. Malah bisa menimbulkan penyakit baru. Lalu Udin menoleh Atang. Firman sepertinya tidak percaya. Aku mau tanya padamu. Kamu pemilik sebuah farmasi. Tentu kamu pernah membuat obat dari air kencing manusia juga kan? Atang mengangguk. Beberapa obat memang membutuhkan air kencing manusia. Bahkan di suatu daerah, ada tradisi merebus telur dengan air kencing manusia, yang dipercaya dapat meningkatkan stamina tubuh bagi orang yang mengkonsumsi telur tersebut. Lalu Atang berkata kepada Firman. Firman, jangan khawatir soal air kencing, asalkan ditampung langsung di tempat yang bersih. Air kencing murni itu tidak kotor. Firman akhirnya mengangguk. Selain itu, dalam film dewasa yang sering ditonton Firman, ada aktor yang rela meminum urin pasangannya. Itu tidak menyebabkan apa-apa. Jadi Firman pun percaya. Baiklah. Jika begitu, carilah urin anak kecil, kata Firman kepada Atang. Udin segera berkata. Darahmu stasis, tidak mengalir dengan lancar. Urin anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, tidak boleh digunakan. Urin yang aku maksud harus urin seorang pria dewasa yang telah berhubungan dengan setidaknya 20 wanita berbeda sepanjang hidupnya. Tapi kamu tidak bisa melakukannya dengan urinmu sendiri. Harus menggunakan urin orang lain. Firman meringis ngeri dan mulai curiga. Pak Udin, apakah kamu masih marah padaku? Kenapa aku merasa kamu akan mengerjaiku dengan air seni seperti itu? Udin menggeleng. Ingin sembuh atau akan terus membahas tentang urin? Jika kamu tidak ingin sembuh, ya sudah. Aku akan pulang. Apa jaminannya jika obatmu bisa membuatku sembuh? Tanya Firman. Banyak saksi di sini. Jika kau tidak sembuh,
aku akan membayarmu 1 miliar, jawab Udin. Karena Firman pernah menyaksikan Udin bisa membeli akar bajaka seharga 1 miliar. Mendengar sekarang berani memberi jaminan 1 miliar. Bagi Firman, itu sudah cukup bukti bahwa Udin memang sungguh-sungguh ingin menyembuhkannya. Jikapun tidak sembuh, Firman tidak akan rugi, karena ia akan mendapatkan 1 miliar dari Udin dan seluruh harta Atang. Lagi pula, minum air kencing saja tidak akan membuatnya mati. Begitulah pikirnya. Oke. Tidak apa-apa jika itu bahan utama yang akan menyembuhkan penyakitku. Aku tidak keberatan, kata Firman. Udin menoleh kepada semua orang. Siapapun, kalian bisa menyumbangkan air kencingnya untuk Firman. Jangan malu-malu. Tapi hitung dulu berapa banyak perempuan yang pernah kalian tiduri. Sebab jika salah menghitung, penyakitnya tidak akan bisa sembuh. Pastikan pernah meniduri lebih dari 20 perempuan yang berbeda. Semua orang bingung. Tapi akhirnya, semua mata tertuju kepada Atang yang berjuluk Raja Serabi. Atang yang merasa dipandang semua orang, wajahnya langsung memerah karena malu. Apalagi di situ ada anak-anaknya, Ilyas dan Barena. Memang, hanya Atang yang memenuhi syarat untuk nyumbang urinenya. Akhirnya Atang mengangguk. Aku bisa. Meskipun aku tidak yakin tentang jumlah. Tapi seumur hidupku, aku sudah mengunjungi puluhan tempat prostitusi di Indonesia ketika dahulu masih mencari bahan obat. Di setiap tempat, aku pasti akan ditemani 1 atau 2 orang PSK. Jelas lebih jika hanya 20 perempuan, dan tentu saja mereka berbeda-beda. Barena dan Ilyas tercengang mendengar pengakuan ayah mereka. Bagus. Bagaimana Firman, kamu mau minum air kencing Atang? Tanya Udin pada Firman. Firman menghela napas, karena ia merasa jijik harus minum air kencing kakek tua yang sakit ginjal. Tapi akhirnya ia mengangguk sambil berkata, tidak apa-apa. Tapi tampung di wadah yang bersih. Udin menoleh kepada Atang lagi. Atang. Sekarang minumlah sekitar 2 liter air putih lalu tahan sampai kami benar-benar ingin kencing. Karena aku butuh seliter air kencingmu. Firman terpana. Hah? Seliter. Kenapa tidak 1 sendok? Bukankah sama saja? Udin tertawa. Jelas berbeda, kau tidak akan sembuh. Atau kau memang sengaja menolak untuk sembuh agar aku bisa membayarmu 1 miliar. Kata-kata itu terdengar tajam dan kejam, jadi Firman berkata. Jangan salah paham Pak. Ini bukan masalah uang. Tentu saja aku ingin sembuh. Tapi aku benar-benar tak ingin meminum air seni sebanyak itu. Udin mencibir. Tidak masalah dikurangi. Tapi pemulihannya hanya sementara. Jika boroknya kambuh lagi, jangan salahkan aku. Sesuai permintaan Udin, 18 bahan obat kering telah tiba, dengan berat total sekitar 20 kilogram. Udin memeriksa satu per satu. Setelah dirasa sudah benar, Udin memerintahkan pelayan Atang untuk merebus bahan-bahan tersebut menjadi 1. Rebus semuanya dengan 40 liter air, sampai menjadi 1 liter. Saring airnya lalu simpan dalam wadah, bawa ke sini. Pelayan Atang mengangguk, lalu bergegas pergi ke dapur sambil membawa bahan-bahan obat tersebut. Udin berkata kepada Firman. Firman, jika ramuan dan air seninya sudah siap, minum air seninya terlebih dahulu sampai habis, baru lanjutkan dengan meminum ramuannya. Jangan berselang dan jangan sampai ada yang tersisa. Jika ada yang tersisa atau ada jeda yang terlalu lama, berarti kamu harus memulai lagi dari awal. Firman mengangguk sambil ingin menangis, karena itu berarti ia harus minum 2 liter sekaligus. 1 liter air yang rasanya pahit dan bau. 1 liter lagi urin dari Atang yang sakit. Tapi selama jaguarnya bisa disembuhkan dan tidak akan terjadi apa-apa, Firman tidak berani membantah. Pak Udin, bolehkah aku minum ramuannya dulu? Tidak, air seni adalah bahan utamanya, jadi harus diminum terlebih dahulu, itu dimaksudkan untuk merangsang efek kerja ramuan yang akan menyusul setelahnya, kata Udin. Firman menggigil membayangkannya, lalu mengangguk lemah. Baiklah, aku mengerti. Udin menoleh kepada Atang yang sedang meminum banyak air. Bagaimana? Sudah minum berapa liter? Baru 6 gelas, aku harus istirahat dulu. Perutku terasa kembung, kata Atang. Firman merasa semakin ngeri. Atang yang baru minum 6 gelas saja perutnya sudah terasa kembung dan perlu istirahat sejenak. Apalagi dirinya yang harus minum 2 liter tanpa ada jeda. Firman bersandar lemah di kursinya dengan kaki terbuka lebar agar luka pada jaguarnya tidak melekat dengan pahanya. Tangannya mengelus perutnya yang gendut. Bagi Firman, selama perutnya tidak meledak dan penyakitnya bisa sembuh, itu sudah cukup. Jangan sampai jaguarnya diamputasi.
Tak lama kemudian, aroma tebusan bahan obat dari dapur mulai tercium sangat tajam dengan bau yang tidak sedap. Bau busuk itu memenuhi seluruh ruangan rumah. Baru mencium aromanya saja, tenggorokan Firman terasa langsung kering. Apalagi jika meminumnya. Air 40 liter dalam panci besar yang tadinya berbusa dan bergumpal. Kini mulai surut. Warna airnya juga mulai menghitam. Atang bergegas ke kamar mandi sambil membawa teko plastik ukuran 1 liter karena ingin buang air kecil. Firman masih menunggu dengan gelisah. Atang yang sedang buang air kecil di kamar mandi juga menggeliat kesakitan. Karena ginjalnya memang bermasalah, ia dipaksa minum 2 liter air, dan harus dibuangnya lagi karena Udin membutuhkan 1 liter. Jelas ginjalnya yang sudah rusak harus bekerja keras. Itu yang membuatnya sangat sakit. Akhirnya urin sebanyak 1 liter pun terkumpul juga. Namun Atang butuh 20 menit mengejan sambil menahan rasa sakit untuk mendapatkan air seni sebanyak itu. Sambil meringis, Atang kembali membawa teko berisi urin. Lalu meletakkannya di meja depan Barena. "Pak Udin, ini urin yang kami minta." Semua orang menjauhkan kursi mereka dari meja, meninggalkan Firman sendirian. Tak lama kemudian, pelayan Atang juga datang, membawa air hitam pekat dan bau dalam teko plastik yang sama dan masih mengepul. "Minum dulu urinenya, habiskan," kata Udin kepada Firman dari jauh. Firman mengangguk. Demi penyakitnya agar bisa sembuh. Ia tak memikirkan apa-apa lagi. Teko berisi air warna kuning tua dan bau pesing itu mulai diangkat. Namun Firman terlihat mau muntah. Barena teringat dirinya ketika menjilati urinoir, ia juga sempat merasa mual. Tentu Firman merasakan hal yang sama sekarang. Maka Barena berbicara kepada Firman mengingatkan berdasarkan pengalamannya itu. "Jangan dilihat. Tutup matamu, tutup juga hidungmu, dan minumlah segera, itu tidak akan membuatmu mual." Firman mengangguk dan menarik napas dalam-dalam, lalu menjepit hidungnya dengan jari tangan dan memejamkan mata. Air kencing 1 liter itu pun segera diminumnya. Bau pesing langsung tercium memenuhi ruangan. "Jangan tergesa-gesa, jika ada yang tumpah, kau harus mengulangnya dari awal dan jangan terputus," kata Udin mengingatkan. Firman hampir kehabisan napas, wajahnya memerah. Minum seliter tapi seakan seperti 1 tahun karena tak kunjung habis. Ia mencoba melihat isi teko, lalu matanya terpejam lagi. Terlihat kulit perutnya bergoyang, seperti orang yang sedang melakukan breakdance. Gerakan itu merupakan tanda bahwa Firman menahan rasa ingin muntah. Sambil menunggu air seni habis, Udin menghampiri meja dan mencelupkan jarinya ke dalam obat seakan ingin mengecek apakah masih panas atau tidak, padahal faktanya ia menjatuhkan 1/4 obat ajaib yang diselipkan di ujung ibu jarinya. Udin ingin tertawa terbahak-bahak ketika memandang wajah Firman, tetapi ia mengurungkan niatnya. Sayangnya Udin lupa memvideokannya, padahal jika tadi ia merekamnya. Videonya pasti akan mengalahkan video Wookiee yang tengah viral. Bandung akan semakin heboh. Akan menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Setelah air seni habis diminum tanpa sisa, Firman segera menghembuskan napas dalam-dalam beberapa kali sambil meluruskan pinggangnya. Karena masih ada 1 liter lagi yang harus segera ia minum. "Tunggu apa lagi? Cepat minum ramuannya, jangan ada jeda," kata Udin. Firman kembali menarik napas panjang, menutup hidung dan memejamkan mata. Ramuan itu diseruput lagi. Hanya karena rasanya yang sangat pahit dan airnya pun cukup pekat air. Matanya Firman langsung terbelalak seperti orang tercekik dan pipinya mengembung. Air seakan terkumpul di rongga mulutnya tanpa bisa ditelan. Aroma pesing dari air seni sebelumnya seakan langsung hilang digantikan dengan bau busuk yang menyengat hingga membuat kepalanya pusing. Lidah dan seluruh kulit di dalam mulutnya terasa mati rasa. Firman merasa hampir mati karena seumur hidupnya ia belum pernah minum air sepahit dan sebau itu. Perutnya juga terasa seperti mau pecah akibat rasa mual yang ditahan dan rasa panas seperti sedang dibakar. Seluruh tubuhnya bermandikan keringat hingga membasahi bajunya. Ia benar-benar kelelahan. Namun kemudian Firman merasa lega, karena tidak lama aliran dingin yang segar terasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit, nyeri, pedih dan gatal-gatal pada jaguarnya langsung lenyap. Firman segera menghabiskan ramuan itu, bahkan ampasnya yang seperti aspal pun digapai dengan telunjuknya lalu dijilati hingga tak tersisa. Firman kemudian meletakkan teko yang sudah kosong lalu berdiri, membuka dan menurunkan celannya. Kemudian ia membungkuk untuk melihat jaguarnya. Firman sangat senang. Karena kini jaguarnya tidak lagi basah. Boroknya mengering dan kulitnya mengelupas seperti ular yang sedang berganti kulit. Bersambung.